Yo, halo guys, what's up? Kembali bersama admin Kirito di sini di channel S Toku. Nah, bagaimana kabar kalian nih? Mimin harap baik-baik aja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali membahas Dawn Brothers atau Avatar Sentai Dawn Brothers episode 18. Nah, di sini tuh episode kali ini pokoknya lumayan seru, lumayan bikin terharu, dan banyak spotlight yang bisa kita bahas di episode kali ini. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Di scene awal kita diperlihatkan di markas Noto ada suara yang memanggil Dawn Murasame ini untuk bangun dari tidurnya. Dan ternyata itu adalah ibunya yang memanggil si Dawn Murasame ini. Dan yang kalau gue lihat nih ya, sepertinya Dawn Murasame ini itu tidak memiliki tubuh, maybe, alias human form dia tidak punya. Jadi dia itu cuman seperti pedang terbang doang gitu loh. Nah terus ibunya itu kayak suruh dia untuk keluar dari markas Noto dan pergi ke dunia manusia. Terus di sini kayak seperti dia kayak diserang gitu loh sama ya daerah-daerah, mungkin daerah Noto tuh kayak menyerang dia gitu loh. Yang gue lihat ya, ini seakan-akan dia tuh buronan gitu loh, yang mau kabur. Ya nggak sih? Pada akhirnya dia tiba di dunia manusia, namun dia kelelahan dan katanya istirahat bentar, capek katanya gitu kan. Di scene berikutnya, para anggota Dawn Brothers pada meeting di cafe Donbura. Mereka lagi perbincangkan soal Jiro. Jadi si Haruka itu sama Kijino dan Sarunara, mereka kayak masih tidak setuju kalau Jiro itu masuk ke anggota Dawn Brothers. Alasan mereka ya karena Jiro itu aneh dan menyeramkan. Namun menurut Momotaro, soal Jiro yang seperti itu atau kelakuannya seperti itu ya bisa dipertimbangin. Ya bisa saja dia entah itu mungkin nggak sadar melakukan hal itu. Ya emang benar sih, karena kan yang kita tahu episode kemarin itu Jiro ini memiliki dua kepribadian ya. Terus di scene berikutnya, di malam hari Momotaro ini seperti diundang gitu, undang makan oleh Jiro di cafe yang sama. Si Jiro ini ternyata masih nggak terima kalau dia cuman pendamping. Dia tetap ingin menjadi penerus Momotaro, namun karena dia pikir itu mustahil, setidaknya katanya dia setara gitu dengan posisinya. Nah, si Momotaro melihat si Jiro ngomong kayak gitu, dia semacam tertarik. Jadi si Momotaro membuat semacam games atau kontes pertandingan buat si Jiro, yaitu mencoba memukul atau setidaknya mengambil sesuatu hal kecil pada Momotaro. Namun ya kalian tahu kan si Momotaro ini gimana, orangnya perfect dan sulit untuk ditaklukkan. Kecuali dia dalam keadaan lemah kan. Dan tiap yang gagal itu bakal dihukum, ada yang disuruh push up lah, squat jump lah, dan lain-lain. Si Jiro mulai melakukan beberapa triknya seperti mengalihkan pandangan si Taro, tapi ya hasilnya ya gagal lah. Triknya Jiro tuh kayak masih trik celana tua alias klise gitu. Di scene berikutnya si Jiro nggak menyerah, jadi dia masih berusaha untuk menaklukkan si Taro. Di sini si Taro tuh lagi kerja, jadi Jiro pikir, oh dia lagi kerja jadi bisa saja dia lengah gitu kan. Nah tapi gara-gara si Kijino yang melihat tingkah aneh si Jiro, ya dia teriak, awas gitu. Nah gagal lah rencananya si Jiro kan. Kan Kijino nggak tahu ya. Terus di sini para anggota Brothers akhirnya mereka juga ikutan dengan kontes pertandingan ini untuk memukul Momotaro agar posisi mereka bisa setara dengan Taro. Jadi Taro tuh katanya gak semena-mena lagi sama mereka kalau setara gitu kan. Di scene berikutnya ada si Sononi nyamperin si Inusuka. Sononi seperti mau menuntaskan janjinya kemarin. Katanya si Inusuka itu menang challenge yang kemarin tuh. Tapi Inusuka bilang bukan gue yang menang, tapi cinta yang bikin challenge itu menang gitu. Agak jijik gak sih? Tapi ya udahlah ya. Nah di sini Sononi ingin bantu si Inusuka untuk bertemu dengan Natsumi, yaitu mantan kekasihnya. Tapi Inusuka nggak mau, katanya dia mau usaha sendiri aja gitu. Sononi bilang bahkan kalau lu ketemu juga, ya itu bakal jadi neraka. Atau kalau yang gue halusin ya kata-katanya, ya jadi malah petaka atau kesialan gitu. Namun dibantah sama Inusuka kalau gue nggak ketemu Natsumi, katanya itu lebih dari neraka. Lah puitis sekali. Nah di sini Sononi ini kayak tertarik gitu sama Inusuka. Embat aja neng, mumpung lagi sendiri ya kan. Bercanda guys. Nextnya si Taro pergi ke kedai ramen dan maybe dia lapar dan mau makan siang. Namun ternyata dia dibuntutin sama Kijino. Ya gue sih ya kalau gue jadi Taro nih, terus lihat tingkah lakunya Kijino seperti itu, gue langsung bisikin telinganya, Kijino, cara lu klise, cara lu cupu banget kayak gitu ya, ketahuan lah gitu.
apaan cara kayak gitu? Ya udah, ketahuan duluan lah pasti. Dan pada akhirnya emang ketahuan dan gagal. Dan Kijino ini dapat hukumannya itu naik turun kursi, sampai dilihat itu sama yang makan di restoran situ kan, di restoran ramen itu pada aneh gitu kan lihat Kijino kayak gitu. Aduh, Kijino. Terus ada si Sarunara yang ingin nembak si Momotaro dari kejauhan. Senjatanya kalau yang gue lihat nih ya, itu mirip banget dengan Nerf. Namun gagal juga seperti Kijino. Emang si Taro ini tuh kayak nggak ada celah gitu loh. Susah banget itu untuk bikin dia tuh lengah gitu. Susah banget pokoknya disentuh, apalagi mau mukul kan. Terus ada si Haruka yang memakai cara yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Jadi rencana Haruka ini dia akan memberikan semacam kue di dalam kotak gitu pada Taro. Jadi nanti pas kotaknya dibuka, bakal ada keluar sarung tinju yang siap menonjok siapapun yang membuka kotak tersebut. Tuh, tapi ujung-ujungnya gagal juga. Gara-gara waktu si Haruka kasih kue itu pada Momotaro, ternyata itu adalah pertama kali Taro mengalami di mana seorang cewek memberikan sesuatu atau seperti kado, kue lah semacamnya. Ya bisa dibilang Taro baper gitu ya. Tapi bukan baper jatuh cinta ya. Jangan dikit-dikit para sim-sim nih yang jodoh-jodohin si Haruka sama si Momotaro nih. Enggak, dia bukan jatuh cinta guys, tapi ya seperti terharu dan senang gitu, baru pertama kali gitu kan dapat yang kayak gitu, perlakuan yang kayak gitu. Namun si Haruka ini ya mungkin karena nggak tega, karena itu hadiah pertamanya, jadi ya dia gagalin gitu untuk buka, dia mau ambil kembali kan, tapi ya ujung-ujungnya senjata makan tuan. Dan semua anggota Don Brothers gagal. Setelah itu si Taro bertemu sama Sonoi. Sonoi ingin menyelesaikan urusannya juga dengan si Taro. Namun kali ini kalau gue sih lihatnya seneng banget ya, karena Sonoi ini ingin bertanding secara sehat gitu loh, bersaing secara sehat, nggak pakai licik-licikan lagi gitu kan. Jadi tandingnya itu siapa yang paling banyak membantu orang gitu, dia pemenangnya. Nah, ada yang dibantu nyebrang jalan, ada yang dibantu ambil topi yang tersangkut di pohon, dan lain-lain. Di scene berikutnya, ibunya Murasame itu membangunkan anaknya untuk pergi bertarung katanya. Terus di sini ya, kalau yang gue lihat nih, Murasame ini tuh seperti menyedot listrik gitu loh, untuk menambah kekuatannya kali ya. Setelah itu, para anggota Don Brothers menemui si Jin untuk menanyakan kelemahan Taro itu apa, sekaligus memberitahukan kalau Taro itu mengadakan kontes. Jadi di sini si Jin memberitahukan salah satu kelemahannya Taro, yaitu dengan memberitahukan kepada Taro bahwa Gichan atau kumbang badak itu sudah kembali. Nah di sini awalnya tuh gue bingung gitu, maksudnya gimana gitu. Ternyata Gichan itu adalah temannya Taro sejak kecil. Nah katanya si Taro ini semenjak dia kecil itu dia nggak punya teman sama sekali. Jadi dia berteman sama si Gichan ini. Nah Gichan ini tuh bentuknya tuh bukan orang guys, tapi kumbang gitu, kumbang badak gitu. Nah Gichannya lepas gitu kan. Jadi ya si Taro sedih lah gitu karena udah nggak ada temannya lagi kan. Cuman itu doang temennya tuh. Nah jadi para anggota Don Brothers itu memanfaatkan kelemahan itu untuk menyerang si Taro ini. Namun ujung-ujungnya mereka gagal juga karena nggak tega melihat Taro kalah karena kelicikan atau tipuan mereka. Di sini cukup dapat feel-nya sih. Ya jujur gue dapat feel-nya sih di sini ya, seperti mereka semua secara tidak sadar kalau ini kontes ini itu adalah rencananya Taro untuk menyatukan ikatan perasaan mereka gitu. Sampai gue tuh berkaca-kaca lihat sini nih. Ditambah backsoundnya juga yang mendukung banget kan, itu jadi wah lumayan lah bikin berkaca-kaca di sini. Terus tiba-tiba si Murasame ini muncul di tengah-tengah mereka dan menyerang semua anggota Don Brothers. Kijino dan yang lainnya pun ya sudah pasti kalah melawan si Murasame ini. Sisanya Momotaro yang bertahan dan sempat sedikit terpukul si Murasame ini ya. Namun ibunya menyuruh memakai alter. Nah udah tuh kan si Chiro, Taro pakai alter juga, udah tanding adu mekanik tuh kan untuk lawan dia. Dan untungnya mereka di sini tuh berhasil memukul mundur si Murasame sampai emaknya suruh kayak kabur aja dulu. Jadi di sini bisa dibilang ya kalau hanya keturunan Don saja yang dapat mengakses kekuatan alter. Soalnya kalau yang gue lihat nih anggota Don Brothers yang lain tuh nggak pernah dan nggak bisa mungkin pakai itu
kekuatan alter kan. Jadi cuman keluarga Don aja gitu atau keturunan Don. Nah, di sini Sono itu semacam kaget melihat si Murasame ini berada di dunia manusia. Nah, di sini nih gue mau ngajak teman-teman sekalian untuk diskusi sejenak. Teori gue nih, kalau si Murasame ini tuh awalnya ada di markas Noto kan. Nah, bisa jadi dia itu dikurung guys di sana sama anggota Noto, dan sekarang dia berhasil kabur gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kalian ingat episode sebelumnya, diceritakan kalau Noto dan keturunan Don itu dari dulu musuh bubuyutan. Nah, bisa jadi Don Murasame ini sementara mereka perang gitu ditangkap gitu sama Noto, dan sekarang dia lepas. Maybe bisa jadi gara-gara ibunya kali, gara-gara ibunya mungkin dia lepas atau bagaimana. Kalau mungkin kalian ada pendapat lain atau teori lain tentang Don Murasame ini, kalian boleh tambahkan komentar di bawah. Oke? Ya, scene terakhir ditutup dengan si Taro yang terkena pukulan seorang nenek-nenek gara-gara ingin membantu nenek itu. Oke, di episode selanjutnya kelihatannya akan bercerita dan berfokus tentang Haruka yang ingin membantu hantu penasaran atau gentayangan untuk berbicara pada kekasihnya. Tapi gimana ya, namanya hantu ya udah beda dimensi dengan kita cuy. Tapi ya kita lihat aja episode berikutnya bagaimana. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau mungkin pembahasan Mimin ada yang kelewat, silahkan kalian tambahkan komentar di bawah. Oke? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Like videonya kalau kalian suka video seperti ini, dislike kalau kalian gak suka. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian yang suka nonton tokusatsu juga. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya Admin Kirito, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon undur pamit, akhir kata, ciao.